Betapa hebatnya Demokrat membina kader muda supaya bisa korupsi. Seorang kader wanita baru berusia 24 tahun, cantik, berpenampilan agamis, bernama Nur Afifah Balqis, itu ditangkap KPK. Nur Afifah sudah terdidik untuk menjadi tempat penampungan uang hasil korupsi bupatinya. Inilah prestasi terbesar Partai Demokrat yang harus kita angkat topi setinggi-tingginya. Memang banyak kader partai yang korupsi, tapi Demokrat berhasil memecahkan rekor muri dengan kader termuda yang tertangkap oleh KPK. Saya harus mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat, selamat kepada Nur Afifah Balqis sebagai koruptor termuda. Saya juga harus mengangkat secangkir kopi saya. Selamat ya Demokrat, selamat ya Agus, kalian memang beda. Korupsi kader muda Demokrat masih misteri, elit bungkam, SBY gak pulang-pulang, ditulis oleh Alifur Rahman dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nur Afifah Balqis, perempuan berusia 24 tahun yang ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus korupsi bersama Bupati Penajam Pasar Utara, bagi saya cukup mengagetkan. Usia 24 tahun ini tergolong sangat muda untuk terlibat kasus korupsi. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Balqis ini bukan sekedar staf biasa bagi bupati asal Demokrat tersebut, tapi juga merupakan bendahara umum Partai Demokrat Balikpapan. Gila. Perempuan usia 24 tahun itu sudah jadi bendahara umum DPC dan dipercaya menampung uang suap miliaran rupiah dari bupati. Selama 2 hari ini saya coba mencari tahu siapa sosok Nur Afifah Balqis ini. Apakah dia anak pengusaha atau tokoh daerah, sehingga di usianya yang sangat muda bisa mendapat kepercayaan dan menjadi pengurus DPC? Tapi dari semua berita yang coba saya baca, ternyata tidak ada satupun data lengkap Nur Afifah Balqis. Semua berita hanya memuat profil sederhana, bahwa dia adalah anak buah Bupati Gafur. Tidak ada yang mencantumkan dia ini anak siapa. Karena terus terang, sulit sekali untuk masuk ke partai dan mendapat kepercayaan menjadi pengurus DPC, atau bahkan begitu dekat hubungannya dengan Bupati sejak usia 24 tahun. Dalam kecurigaan saya, orang tua Nur Afifah ini pastilah orang berpengaruh, entah secara politik, pendanaan, sosial, atau secara pribadi punya peran besar kepada Bupati Gafur dan Demokrat. Atau kalaupun kecurigaan saya ini salah, dan ternyata Nur Afifah Balqis ini hanya anak orang biasa, jelata dan tidak punya pengaruh apa-apa di daerahnya, maka saya harus angkat jempol untuk Partai Demokrat. Karena Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang mampu menciptakan kader korup sejak usia dini, semudah mungkin. Dan juga melihat rekam jejak Ibas anak SBY yang dulu sudah menjadi sekjen pusat di usia muda juga, hal ini menjadi tidak mengejutkan lagi. Mungkin di partai tersebut memang ada sistem kaderisasi semudah mungkin untuk terlibat dalam banyak proyek. Tapi setelah saya pikir ulang, Ibas kan anak SBY, wajar dia bisa duduk di kursi sekjen. Sementara Nur Afifah Balqis ini siapa? Suka tidak suka, realitas partai politik di Indonesia semuanya menganut jenjang karir, selayaknya di perusahaan. Jadi tidak bisa ada anak muda masuk menjadi anggota langsung tiba-tiba dipercaya menjadi seorang kepercayaan bupati. Nggak bisa. Tidak bisa ada anak baru masuk partai, lalu tiba-tiba jadi bendahara umum DPC. Sampai di sini saya kok jadi ingat AHY ya. Anak muda yang baru masuk tiba-tiba bisa jadi ketua umum partai. Ya, tapi kembali lagi, AHY kan anak SBY. Terus terang menarik untuk menunggu dan mengikuti kasus korupsi ini. Karena saya melihat usia Balqis yang sangat muda itu pastilah punya cerita panjang di belakangnya. Entah ada hubungan spesial dengan elit Demokrat atau kuatnya posisi tawar dari keluarga. Karena di Demokrat memang nampaknya sangat-sangat mengandalkan peran keluarga. Ya seperti AHY dan Ibas lah, cuma Demokrat yang punya ketum dan wakil statusnya kakak adik kandung. Jika benar bahwa Nur Afifah Balqis ini muncul menjadi tangan kanan bupati karena peran keluarga, atau karena ada hubungan spesial dengan elit Demokrat yang merancapkan pengaruhnya agar dia bisa menjadi bendahara umum DPC, maka percayalah cerita korupsi ini akan berlangsung sangat-sangat menarik. Lebih drama dari drama layangan putus. Apalagi operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Gafur ini dilakukan di sebuah mal di Jakarta. Iya, kita gak salah baca, OTT-nya di Jakarta, yang itu artinya kasus korupsi ini sangat dekat sekali dengan urusan di pusat. Sedang apa Gafur di Jakarta dan kenapa bisa ditangkap OTT, kemudian terjadi transaksi dan sebagainya. Ini yang menarik ditunggu rangkaian ceritanya. Tapi apapun itu, semoga apa yang terjadi ini tidak mengganggu proses pemulihan Pak SBY yang sedang dalam perawatan. Atau mungkin lebih tepatnya, tidak menunda kepulangan SBY dari Amerika Serikat.
Karena agak unik juga, SBY ini sudah selesai dioperasi pada 12 November 2021, lalu pada 16 Desember 2021 dikabarkan sudah sembuh, sehat dan siap kembali ke Indonesia. Tapi sampai sekarang, 20 Januari 2022, belum ada kabar kapan akan kembali. Dan lagi kita dibuat bertanya-tanya, apa ya untuk operasi prostat sampai harus ke Amerika? Apakah ini terkait dengan adanya kasus korupsi penuh misteri? Ya, kita tunggu saja. Tunggu Demokrat bersuara, karena kalau orang-orang Demokrat bungkam, tidak ada yang atraktif, nampaknya situasi di internal mereka memang benar-benar mencekam. Ini cuma pendapat saya loh ya, bukan bocoran. Begitulah kura-kura. Mereka yang mulai gatal-gatal soal Ahok dirumorkan jadi pemimpin IKN, ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. IKN resmi akan dibangun. Nama IKN juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Namanya Nusantara. Dengan demikian, ada satu pertanyaan penting yang mengundang rasa penasaran. Siapa yang akan memimpin IKN? Beberapa waktu lalu Jokowi sempat menyebut beberapa nama. Dengan dipastikannya pemindahan ibu kota negara, semua mata sedang tertuju ke sosok pemimpinnya. Yang paling banyak disebut adalah Ahok di setiap media. Sudah banyak yang memberitakan ini, seolah ingin memeriahkan situasi. Tapi di balik itu ada beberapa orang yang sudah mulai meriang, kepanasan dan gatal-gatal. Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif mengaku tidak kaget jika Ahok dilibatkan dalam proyek pemindahan IKN, apalagi jika benar-benar dipilih menjadi pemimpin daerah IKN. PA 212 sudah membaca kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Ahok. Kami kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama. Jadi prediksi kami juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu, katanya. Ini adalah tanda tidak setuju, apalagi PA 212 masih tegas dengan sikap menolak proyek pemindahan IKN. Kan kami dari awal menolak kelanjutan ibu kota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Yang dikasih oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata, katanya. Terusnya media tanyakan pendapat Novel Bamukmin, pasti komentarnya sangat lucu dan penuh ketidakrelaan. Penolakan lain juga datang dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Dia menilai pemindahan ibu kota tidak mempunyai urgensi. Apakah IKN ini memang sudah sangat mendesak untuk segera dibangun? Apakah IKN bukan proyek para oligarki pemodal penguasa saat ini? Coba siapa pemilik lahan? Proyek ini dibangun pakai dana apa? Siapa yang diuntungkan dalam proyek IKN ini? Katanya. Muslim mengungkit soal prediksi ekonom senior Rizal Ramli yang sempat memprediksi IKN akan menjadi New Beijing. Jadi kalau Ahok jadi kepala otorita IKN, maka kecurigaan Bang Rizal Ramli, IKN bisa berubah menjadi Beijing baru makin nyata, kata Muslim. New Beijing, sakit hati aku sampai logikanya keseleo. Kita abaikan saja, logika orang sakit hati ya memang begitu. Kalau mereka bicara tidak akan jauh-jauh dari anti Cina dan kebangkitan komunis. Selanjutnya adalah Roy Suryo yang lebih akrab dikenal sebagai, jangan sebut deh, payah nanti urusannya. Soal nama IKN jadi Nusantara, Roy Suryo tidak mempermasalahkan, tapi dirinya menyoroti soal siapa kepala pemerintahannya. Masyarakat banyak yang dibuat terbuai kata Nusantara sebagai nama calon IKN. Kalau saya lebih fokus pada siapa yang akan ditunjuk kepala pemerintahannya, tulisnya dalam akun Twitter. Dia mempertanyakan adakah nama lain yang disiapkan pemerintah dari ratusan juta penduduk Indonesia ini. Kemarin santer disebut-sebut lagi si mantan napi. Tidak adakah orang lain dari 274 juta rakyat? Akankah Kominfo meralat lagi? Ambiar, tulisnya. Sebenarnya ada nama yang lebih potensial sih, AHY, tapi itu bohong. Saya tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di IKN. Saya yakin Jokowi akan mempertimbangkan lalu memilih yang terbaik. Jokowi tidak akan sembarangan memilih orang. Bukan Ahok pun tidak masalah, tapi kalau beneran Ahok yang ditunjuk, saya malah lebih fokus kepada faktor hiburannya. Maksudnya, melihat reaksi para barisan sakit hati, oposisi dan gerombolan kadrun nasional bakal jadi sebuah hiburan tersendiri. Kita bakal punya banyak bahan lezat untuk menyindir mereka. Cara mereka melampiaskan kekesalan sangatlah menghibur. Masih sekedar rumor saja sudah bisa bikin mereka keringatan. Apalagi beneran jadi, tak terbayang gimana nanti. Capek-capek jatuhkan Ahok, sekarang Ahok malah meroket makin tinggi tidak terjangkau oleh mereka. Gimana gak ngamuk coba? Enak loh melihat kelompok sebelah mencak-mencak penuh kegeraman tapi tidak bisa berbuat banyak. Mau demo pun percuma, substansinya tidak nyambung. Kalaupun beneran niatnya mau demo penolakan, logistik sudah tidak cukup. Bohir sudah sakit perut dan tidak kuat lagi.
Kepala penggerak massa juga sudah dikandangkan, mau demo di Kalimantan, pikir dulu deh 1000 kali kalau mau petentang-petenteng. Bagaimana menurut Anda?